Pagi ini kami kembali duduk di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji serta memuliakan kepada-Mu, untuk beribadah di hadapan hadirat-Mu, dan untuk mendengar setiap sapaan, juga mendengar setiap teguran di dalam firman Tuhan yang pagi ini kembali kami akan pelajari dan renungkan bersama-sama. Biarlah kiranya firman-Mu senantiasa menjadi penolong, penopang, juga menjadi kekuatan dan pedoman di dalam hidup kami, hidup sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, hidup sebagai pribadi yang sudah mempercayakan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kami pun juga berharap supaya kiranya firman-Mu dapat menegur dan meluruskan setiap langkah kehidupan kami. Karena kami ini terbatas, kami ini pun juga memiliki banyak kekurangan dan bahkan dosa. Sebab itu kami membutuhkan firman Tuhan untuk membuat jalan hidup kami tetap terjaga di dalam jalan kebenaran yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa supaya kiranya Engkau memberkati hati, pikiran, jiwa, raga, mata, telinga, dan semua yang kami miliki untuk benar-benar dapat terfokus ke dalam firman Tuhan ini. Hamba-Mu tidaklah sempurna, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Namun biarlah Tuhan yang maha sempurna, yang berkenan untuk menjamah bibir lidah hamba-Mu ini, juga hati dan pikiran, supaya segala sesuatunya terucap, terkatakan, tersampaikan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Dan setiap mereka yang mendengarkan, khususnya jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, mereka boleh mendapatkan hikmat juga berkat yang daripada Tuhan. Berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami di tengah-tengah tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Minggu ke-2. Masih di dalam tema membangun kedisiplinan rohani. Walaupun saya agaknya ragu apakah tema ini bisa tersampaikan semua, karena besok ini minggu ada berapa ya? 5, untungnya 5, masih ada 3. Besok itu tukar mimbar, besok minggu saya akan ke Patebon, yang mengisi di sini Pendeta Adi Widya Dharma Buni dari Karangjangkang. Tanggal 24 kita ulang tahun. Ada ibadah syukur ulang tahun gereja, yang tentunya temanya pasti tidak seperti tema bulanan kita. Jadi masih memiliki satu kesempatan. Ya, semoga mencakup dan semoga dapat dimengerti oleh semuanya tentang bagaimana membangun disiplin rohani. Dan pagi ini kita akan belajar tentang bagian dari disiplin rohani. Sesungguhnya apa atau yang termasuk di dalam disiplin rohani? Bagaimana supaya rohaniku itu semakin bertumbuh? Apa yang harus kulakukan? Nah, sebelumnya kita akan buka dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu. Barang siapa
mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia dengan huruf D yang besar, ia wajib hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan saya yang pertama kepada panjenengan semua. Apakah Anda sudah hidup di dalam Kristus? Amin. Halo? Satu tak saya jawab. Apakah Anda sudah hidup di dalam Kristus? Meh jawab peti. Apa ragu? Repot itu ya. Wedi karo ancamane Pak, wah gitu. Wedi karo bare kuwi lho. Biasanya bar pertanyaan ada sesuatunya gitu. Sebab kalau kita sudah menyatakan diri hidup di dalam Kristus, maka setiap kita seperti firman Tuhan ini berkata, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Loh, lah tenan to Pak. Untung aku morak jawab. Lah itu luwih aneh meneh. Anda mengatakan diri Anda sebagai orang Kristen tetapi tidak hidup di dalam Kristus, itu lebih aneh meneh. Maka tidak ada bedanya dengan orang-orang Kristen di luar sana yang hanya punya KTP secara Kristen tapi hidupnya tidak di dalam Kristus, apalagi wajib hidup seperti Kristus hidup. Wah, si malakama Pak, lek ngono carane Pak. Supaya tidak si malakama gimana? Firman Tuhan katakan, makanya wong urip ki aja suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu apa? Panas ora, dingin ora. Itu apa ya? Peribahasa ya? Apa? Ya, peribahasa ya. Suam-suam kuku itu apa? Anget, ya artinya anget banget, tapi apa itu bentuk apa? Peribahasa apa? Kosakata atau apa gitu. Karena logikanya gini loh, suam-suam kuku. Mengapa suam-suam kuku disebut anget? Karena kepanasan dicelup tangan kita blonyot kuku loh. Nah, selama kuku itu dicelupkan di air panas itu dan masih bisa menerima, berarti itu namanya suam-suam kuku. Wong urip ki aja anget-anget, lek mandi air anget enak. Tetapi hidup di dalam Kristus. Kayak Yosua berkata yang ayat kemarin kita baca itu. Kalau kamu mau beribadah kepada Allah yang nenek moyangmu itu sembah, silahkan. Tetapi aku dan keluarga aku memutuskan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Hidup itu harus punya pilihan antara A dan B. Enggak ada A1, A2, enggak ada. Saya milih di tengah-tengah antara A dan B, Pak. Enggak ada tengah-tengah antara A dan B. Ya, tidak. Tidak. Aja ya yang tidak. Tidak. Ya ora. Aja ya sing ora gitu. Maka putuskan dulu apakah Anda hidup di dalam Kristus atau tidak. Ini dulu harus dijawab, lah orang gak tak lanjut khotbah ini. Karena pada akhirnya nanti ada kaitannya dengan ini. Nah, mari kita putuskan bersama, kita hidup di dalam Kristus atau tidak. Ora, ya wes tak lanjut khotbah, mari kita akan tutup di dalam doa. Karena kaitannya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kristus yang memiliki pribadi yang pasti saya percaya dia pun berdisiplin di dalam kerohaniannya. Bukan karena dia Tuhan, tetapi karena dia pun ingin memberi contoh dan teladan bagi setiap muridnya dan termasuk kita, bagaimana supaya hidup kita itu disiplin secara rohani,
Sehingga meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas kedekatan kita dengan Tuhan itu sendiri. Loh, Yesus kan Tuhan, Pak. Kenapa dia kok harus disiplin rohani? Karena mau memberi contoh. Karena di balik 100% ketuhanannya, dia pun juga 100% manusia. Sebab itu Kristus tetap melakukan disiplin rohani. Ya ibaratnya begini, kalau jenengan mau menyebarkan berita baik, mosok jenengan gak ngelakoni? Ya tak? Bersaksi, ber-PI kalau gampang nih. Paling mudah itu adalah dengan cara, ini rumus. Nggak tahu kemarin BBI pelatihan PI diajari enggak? Tentang bersaksi tanpa menggunakan alat, cerita aja. Tak simpel kayak gitu ya. Bercerita. Intinya adalah aku dhisik sapa? Ya ta? Terus aku ketemu sapa? Yang tentu itu merujuk kepada Kristus. Saiki aku dadi apa? Saya dulu siapa? Terus saya ketemu siapa? Dan sekarang aku menjadi seperti apa? Itu intinya bersaksi. Saya dulu itu mabuk, saya dulu itu berjudi, saya dulu berzinah, bahkan saya pernah membunuh. Misalkan. Nah, ada satu ketika saya itu melihat cahaya, atau ada satu ketika saya itu sakit. Kemudian Tuhan menyembuhkan saya. Ada seorang pendeta atau ada seorang jemaat gereja yang datang kepada saya dengan tulus tanpa takut mendoakan saya dan saya sembuh. Dan sejak saat itu saya menerima Kristus dan sekarang hidup saya berubah. Saya tidak lagi minum minuman keras. Nah itu inti bersaksi begitu. Tidak mungkin kita memberitakan kabar baik tentang Kristus, tetapi saya sekarang mabuk jalan terus. Ya ora ketang sithik-sithik, ya nyenengne kanca-kanca lah. Judi wis ora, ning nomor kadang-kadang. Tidak ada perubahan untuk bisa disaksikan kepada orang. Lah ngono wong kon iso percaya piye? Nah itu yang Yesus lakukan gitu loh. Bagaimana dia memberi teladan untuk tetap hidup berdisiplin. Nah apa saja itu bagiannya? Sesungguhnya banyak. Namun saya mencoba untuk merangkum ke dalam 3 garis besar. Yang secara umum sama-sama kita tahu. Yang seringkali juga saya sampaikan di dalam khotbah ataupun renungan-renungan dalam persekutuan. Ada 3 garis besar tentang apa saja bagian dari hidup disiplin atau hidup dengan disiplin rohani itu sendiri. Yang pertama, yang terutama adalah disiplin di dalam doa. Yang pertama dan terutama adalah hidup disiplin di dalam doa. Bukan dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Bukan dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Apa kata firman Tuhan di sana? Kita putar jepret malah. Ini Beh. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua berkata, bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose pasal 4 ayat yang kedua katakan, bertekunlah di dalam doa. Satu dari ratusan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk hidup bertekun atau hidup di dalam dosa. Doa. Doa apa dosa? Doa. Mengapakah saya katakan tadi ini yang pertama? Karena ibarat membangun sebuah rumah gitu ya. Doa ini adalah pondasi dan tiangnya. Kehidupan doa kita itu adalah pondasi dan tiangnya. Di mana masa depan rumah itu kuat atau tidaknya rumah itu tergantung dari pondasi dan tiang-tiangnya.
Ketika sebuah rumah dibangun di atas pondasi yang kuat, yang kokoh dan terpercaya, kayak iklan semen, maka saya percaya kuat pula lah rumah itu. Tapi berbeda ketika pondasinya keropos. Makanya ya, kalau saya memang bukan tukang dan saya tidak bisa nukang sama sekali. Aku mending nyelengi, bukan sombong, tetapi aku mending nyelengi ngumpul duit membayar orang yang ahli. Abang ya berkali-kali tak sampai kata wong gawe lawange lemari penceng, wis diukur karo patung ya tetep penceng ketika aku sing ngetok gitu. Ya memang bukan bagianku gitu. Neng karena lemari tak sawang-sawang dhewe ora tak terke ngene sapa-sapa mbok bah gitu kan. Jangankan diterak menungso, diterak tikus wae ceklek gitu. Ya wes gitu. Tapi ketika saya melihat orang membangun rumah dimulai dari mempondasi, yang saya lihat itu pondasinya selalu tanahnya itu diduduk dalam kan gitu lah. Terus pondasinya kalau zaman sekarang itu kebanyakan pakainya batu. Kalau orang zaman dulu ada yang namanya batu bata juga. Bahkan batu bata orang dulu khususnya di daerah Betawi, ketika rumah-rumah lama di Betawi itu dibongkar pondasinya payu larang, Pak. Ketika batunya pondasi itu sudah mengkristal, makanya kalau jenengan suka batu, namanya batu suci. Batu akik suci. Itu koyok koco itu asalnya mung dari Betawi dan itu asalnya dari pondasi rumah. Mbuh ceritanya piye berapa ratus tahun itu terpendam di sana gitu. Tapi kokoh memang kan. Ya, tidak ada orang yang membangun rumah tiba-tiba tanpa ono pondasi, boto dideg-deg nek gini, dideg-deg nek diberdirikan di atas tanah. Pernah melihat seperti itu? Ora ono gitu ya. Saya gol semut wae ambruk gitu. Pemenang semutnya numpak truk. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kuat atau tidaknya hidup kita menjalani hari-hari itu tergantung dari seberapa kuat pondasimu di dalam doa. Ya, bakoh atau tidaknya hidup kita menghadapi kenyataan hidup itu tergantung seberapa kuat engkau membangun pondasimu, yaitu di dalam doa. Kristus pun hidup di dalam doa. Baik dalam susah maupun senang Kristus berdoa. Bahkan ketika malam sebelum ia ditangkap dia berdoa. Di sana di dalam kitab Lukas dikatakan. Bahkan ia sampai berpeluh keringat seperti darah. Saking seriusnya dia berdoa. Walaupun kalau diteliti secara ilmu medis gitu ya, ada penjelasannya gitu. Biasanya orang-orang yang sampai seperti itu bisa terjadi ketika orang itu dalam tekanan gitu. Ketika dalam tekanan, akhirnya pembuluh darahnya itu pecah singkatnya gitu. Dan ketika ia pori-porinya mengeluarkan keringat, pembuluh darah itu yang pecah itu akhirnya mengalirkan darah lewat pori-pori. Makanya berkeringat seperti berkeringat darah. Dan itu terjadi pada Yesus ketika dia berdoa. Saking sungguh-sungguhnya dia berdoa. Ia mengajari kepada kita sekalian bagaimana supaya kita itu dapat berdoa dengan mudah. Dengan cara doa Bapa kami. Ketika ada orang yang bertanya, bicaranya aku berdoa. Ketika engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Kehidupan Kristus pun ada di dalam doa. Dan kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita wajib hidup seperti Kristus, yaitu yang selalu berdisiplin di dalam doa. Sebagai yang pribadi yang memiliki 100% manusia, itu pula lah yang menguatkan dia ketika dia harus tetap menjalani penyalipan. Apa? Doa. Ketika dia berkata kepada Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, namun terjadilah segala sesuatu menurut kehendakmu. Di saat itulah dia kuat. Karena
Nah, kenapa pada zaman-zaman akhir ini banyak orang Kristen yang goyah? Salah satunya karena pondasinya tidak kuat. Pilar-pilarnya tidak kuat, tidak kokoh. Yang artinya kehidupan doanya dipertanyakan. Ya tidak usah jauh-jauh lah. Saya tuh heran ya. Kebaktian gini oke lah, saat sepi-sepinya ibadah minggu, ibadah raya, ibadah sabat. Ya. Saat sepi-sepinya masih banyak yang datang. KPW di rumah-rumah, walaupun pandemi belum selesai 100%, tetapi juga sudah banyak yang datang. Ya toh? Walaupun seringkali juga tidak disediani angkutan. PA di gereja ya masih lumayan lah. Tetapi yang saya heran, jam doa. Ini bukan bermaksud waleh loh ya. Nek sing tang sawang jam doa ki ya mung Pak Ripto, Bu Ripto, Pak Eko, Bu Wiwit wis kuwi tok. Sing liyane iki kadang ya mung saulan pisan. Kadang ronglan pisan, kadang belas tahun-tahunan orang yang datang jam doa. Nopo? Sebegitu alerginya kah panjenengan terhadap doa? Loh, lek sampai kasar toh omonganku. Mengapa? Wah, jamnya kepengen apa jamnya anu. Semakin orang menikmati doa, maka dia tidak akan peduli akan waktu dan sebagainya. Bahkan kalaupun harus yang datang banyak sekalipun, biasanya kan pokok doanya semakin banyak tuh, maka doanya pun akan semakin lama. Wah, saya suwi Pak, males Pak aku loh. Duru-durunya pondasimu mbok bangun dengan males. Ya bagaimana Anda bisa bakoh menghadapi kenyataan hidup? Loh, tapi kan aku iso ndonga dhewe Pak neng omah. Sopo sing ngerti? Ya memang doa kan ora iso didudut-dudune Pak, ndak perlu dudut-dudune. Ciri-ciri orang bebal adalah ngeyel. Lho ki mau, sing tak contohne mau. Ono wae jawabane iki. Aneh gitu. Aneh. Dan yang lebih aneh adalah tidak hanya di gereja baptis Kembangan Rumah, hampir di semua gereja baptis ketika jam doa sepi. Aneh. Padahal doa itu adalah penopang yang kuat. Kita berdoa supaya gereja kita dewasa, maju, diindukkan. Kita berdoa supaya keuangannya dicukupkan. Lah wong jenengan jam doa ora datang. Ya kan, tapi saya doa di rumah Pak. Siapa yang tahu? Ya kan tidak untuk saya tunjukkan Pak. Wong ngeyel. Ya. Doa itu adalah pondasi, pilar yang kuat, yang kokoh menentukan bagaimana kehidupan kita. Semakin kehidupan doa kita itu baik, semakin kita disiplin di dalam berdoa. Saya percaya apapun tantangannya ke depan, minimal kita sudah punya pondasi yang kuat. Jadi lek ono angin ki minimal pondasine gocekan dhisik. Karena yang kedua, disiplin yang kedua adalah disiplin membaca Alkitab. Nah, aku yo angel Pak, kabeh ngono angel. Lek ora niat. Disiplin membaca Alkitab karena Yesus pun melakukan itu. Ya, Yesus pun melakukan itu. Ketika ia disalibkan, dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Itu ada di Mazmur. Mazmur mana Pak? Cari aja. Cari aja. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Dia pun memperkatakan firman Tuhan yang ia tahu. Ya, Yesus sering mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Walaupun pada waktu itu belum ada Perjanjian Lama gitu loh, ada, tapi ada kitab. Ya kitab Mazmur kayak gitu itu sudah ada. Ketika Yesus ada. Kalau
pondasi itu adalah kalau doa itu adalah pondasi, maka kalau diibaratkan membaca Alkitab itu adalah dindingnya. Ya toh? Kenapa dikatakan dinding? Fungsi dinding itu apa toh? Fungsi dinding itu apa toh? Melindungi. Ya toh? Melindungi kita dari serangan dari luar, melindungi kita dari maling, melindungi kita dari niat orang jahat, melindungi kita dari cuaca atau misalkan angin yang kencang gitu. Setidaknya ada dinding. Itu bisa melindungi kita. Di dalam kehidupan berdisiplin rohani, membaca Alkitab pun sama. Dengan membaca kitab bisa membuat kita terlindung dari godaan-godaan dan serangan-serangan iblis. Kenapa? Karena di dalam Alkitab terdapat pedoman-pedoman. Di dalam Alkitab terdapat ajaran-ajaran yang bisa meluruskan jalan kita, yang bisa memberikan kepada kita pengertian yang baik dan yang benar. Bagaimana seseorang yang beriman harus hidup. Ibarat tembok yang melindungi kita dari serangan. Jadi suatu saat ketika Anda didatangi oleh teman, dijak mabuk, dijak tombok nomor, dijak sing aneh-aneh, jenengan kelingan, oh iya. Nah Alkitab kan kuwi dilarang. Oh iya, firman Tuhan yang kubaca kemarin tidak mengizinkanku untuk melakukan dosa. Alkitab ini sebagai pedoman, sebagai tuntunan untuk mencapai hidup yang benar. Maka adalah lucu ketika orang hidupnya di dalam doa apik tetapi orang maca firman. Kui ibarat omah sing mung pondasi kalau pilar tapi ora duwe tembok. Jenengan meh ngopo-ngopo ketok. Ya kan gitu tuh lek ora temboke. Meh ngopo-ngopo ki maksudnya apa? Ya ngopo kek. Meh makan ya ketok, meh mandi ya ketok. Jenengan gelem? Mau? Kan enggak toh? Sebab itu perlu dibangun dinding yang adalah firman Tuhan itu. Sebab setiap orang yang ada di balik tembok itu akan terlindung. Dan semakin kuat, semakin kokoh tembok itu, semakin aman dan terlindungi orang-orang yang ada di baliknya. Nyun sewu bukan bermaksud ngenyek, tapi kita bisa bandingkan rumah dari tembok, dinding dari tembok batu bata dengan dinding dari papan, dengan dinding dari gedek. Iki basa Indonesiane apa, Pak? Gedek, tahu gedek? Ya dari anyaman bambu itu loh. Mbak Eli tahu gedek? Oh ngerti. Siapa sih ngerti? Iskia tahu gedek? Wah anak zaman Nora ngerti gedek. Kira-kira kuat mana? Ketika ada angin buanter kira-kira kuat di? Dari batu bata, apalagi zaman sekarang batanya bata ringan. Gitu? Dengan papan, dengan gedek kuat mana? Lek diurut nih. Ya mesti yang batu bata toh. Semakin bahannya itu ringkih, maka semakin ringkih pula kualitasnya. Nah, jenengan sekarang temboknya saka apa? Ya tetep gawe tembok to Pak, aku ya tetep maca firman. Nah, tergantung tembokmu saka apa. Tembokan pun lek saka gedek, ya tetep bisa diintek wong. Saya ingat zaman dulu itu di rumah Mbah Yud saya di desa, ada di desa apa ku jenenge? Kandangan. Nah, jenengan mesti ora ngerti meneh Kandangan. Di gunung, daerah gunung sana. Jelas di sana pagi-pagi sudah ada susu sapi karena hampir semuanya berternak sapi gitu ya. Masih banyak yang gedek gitu rumahnya. Depannya ada yang kadang depannya itu tembok dinding gini, dinding bata, tapi belakangnya pawonannya biasanya gedek gitu. Nah dari gedek itu masih ada bolongan-bolongan yang bisa untuk ngintik gitu. Biasanya begitu. Ya toh, benar toh?
Makanya kalau orang temboknya gede itu kadang sok dilabur sama gamping. Biar bolongan-bolongan itu ketutup. Neng gamping pun iso dikriwili gitu. Menunjukkan kualitas. Nah sama, oke Pak, saya tetap membaca Alkitab. Oke, berarti kamu berdinding, bagus. Nah pertanyaannya, seberapa disiplin kamu membaca Alkitab? Nah itu masalahnya Pak. Aku kadang ya eleng ya Pak. Jadi aku termasuk sing di Pak. Sejelas ora mungkin kuwi temboke batu bata ora mungkin. Lah lek elengi. Yang suatu ketika bisa saja ketika tertiup angin menjadi rusak. Yang bisa saja suatu ketika Anda mendapat godaan kentir. Tahu kentir ikut hanyut dalam goda itu. Mudah kepancing emosi, mudah menjadi marah. Duit-duit sithik ya mudah menjadi sombong. Nah gitu. Maca kitab ning lek eleng kuwi mau. Dadine ngono kuwi mau. Ya toh? Mengapa demikian? Matius pasal 4 ayat yang keempat. Sebab firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Janganlah kita menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia tok. Kerja oke, betul, itu tanggung jawab. Baik suami maupun istri, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi jangan pernah lupakan, ada bagian kita, ada bagian di mana kita harus tetap diisi dengan firman Tuhan. Supaya tembok kita itu menjadi kokoh. Yesus yang adalah Tuhan saja dia hafal kok. Nah itu perkataan-perkataan yang digunakan Yesus ketika dia menghadapi iblis itu, ketika ia dicobai itu, setelah puasa berapa puluh hari itu, 30 atau 40 hari? 50? 40? Iso kurang enggak Pak? Selawe lah. Warga Pak. Dalam pencobaan yang pertama, kedua, yang ketiga, yang untuk melawan iblis itu apa? Dia mengutip ayat firman Tuhan itu. Dari yang sekarang kita kenal dengan perjanjian lama. Dia hafal firman Tuhan, Yesus itu. Walaupun dia Tuhan, tapi dia membaca firman Tuhan. Nah kita itu sopo? Wis menungso biasa, kakek kelemahan, ora gelem maca firman gitu. Ning jaluke uripe enak, sehat, kuat, bakoh. Lah kan lucu. Disiplin membaca Alkitab. Yang ketiga, ini tak rangkum sing umum-umum saja. Yang ketiga, disiplin beribadah. Disiplin bersekutu. Jangan pernah meremehkan persekutuan. Yesus sejak kecil sudah suka masuk gereja. Walaupun sekarang dulu namanya bukan gereja. Sebelum ada bait Allah, bukan sebelum ada bait Allah sudah ada. Tapi dia pada waktu itu karena mayoritas umumnya itu orang-orang Yahudi, dia juga suka masuk ke sinagog. Sinagog atau sinagoge tulisannya, itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah dia masuk ke sana, selain untuk beribadah, dia suka berdebat firman Tuhan dengan imam-imam yang ada di sana. Sejak kecil, bacalah dalam kitab Matius, Markus itu kisah kecilnya Yesus. Sebelum akhirnya skip di umur dia yang ke-13 itu. Dia suka ibadah. Ketika diajak ibadah sama wong tuane, malah tawilang. Wong tuane balik, Yesusnya tetap ada di situ. Wong tuane bingung golek muter-muter, ternyata Yesus ada di rumah ibadah. Suka beribadah. Yesus suka beribadah. Nah kalau kita mau hidup sebagaimana Yesus hidup, maka berdisiplinlah di dalam ibadah. Jangan remehkan ibadah. Lek tadi ada pondasi terus ada dinding, bagi saya ibadah itu ibaratnya itu atape. Lah ono dinding ra ono atap kan ya kudanan. Nah sama ibadah itu melengkapi. Karena dengan ibadah kita bisa sharing-sharing firman Tuhan.
bisa saling memuji Tuhan, bisa saling berbagi kasih, mendengar. Kadang juga kalau misalkan jenengan, ini ada beberapa tipe jemaat, ada tipe jemaat yang datangnya telat, pulangnya gasi, ada tipe jemaat yang datangnya pun ya biasalah, ya tidak awal-awal banget tapi tidak telat tapi pulangnya ya gasi. Ada jemaat yang mangkate gasi, baliknya keri dewe ya enak gitu. Macam-macam tipe jemaat itu. Nah biasanya tipe-tipe orang yang balik keri itu suka memanfaatkan waktu untuk saling ngobrol, saling bersaksi, saling bercerita. Nah kalau di sana Anda pikirannya tidak negatif, kalau negatif itu jatuhnya nanti jadi gibah, ngerasani wong liya. Tapi kalau positif akhirnya saling menguatkan, akhirnya saling mendapat kekuatan. Minimal kita belajar dari kehidupan orang lain. Tiba-tiba misalkan Pak Eko cerita gitu, Pak aku kemarin bertukaran karo koncoku Pak, lah nopo? Kenapa Pak? Lah koncoku ngene. Minimal saya belajar ketika memilih teman harus bagaimana, ketika bergaul harus bagaimana. Kadang orang perlu diwenehi solusi gitu. Cukup dengarkan saja, kan begitu toh? Syukur-syukur ya wis Pak, jenengan kudu kuat yuk berdoa. Syukur-syukur gitu. Setelah ibadah, makanya bar ibadah aja langsung buru-buru pulang. Mumpung pandemi ini wis ora kaya biyen. Apa meneh balik gasi. Urung wayah selesai doa wis begitu melek amin. Loh, kok hilang gitu. Kecuali ada memang ada acara khusus lah monggo gitu. Tapi kalau tidak ada acara khusus saya mau ngapain sih gitu. Itu acara khusus namanya. Aku urung masak sego ya Pak, kok wong mulai kok biarlah lah. Rumah sana aku ya masak sego wis sarapan. Udahlah gitu loh. Manfaatkan waktu untuk saling bertukar pikiran. Di dalam itu hanya bisa didapat di dalam ibadah gitu loh. Di dalam ibadah kita bisa saling belajar melayani Tuhan. Ya toh? Di dalam ibadah kita bisa belajar banyak hal, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, melayani Tuhan dan masih banyak lagi. Di dalam ibadah kita bisa belajar memberi. Baik memberi persembahan maupun memberi satu dengan yang lain. Wong kadang aku ya sok lihat ya sering kali ya melu ngrasake gitu loh. Aku mau masak gedang godhog parah ketang loro apa telu. Lumayan sarapan gedang godhog. Dari situ kita bisa belajar memberi. Lah jenengan anak gereja. Ira mungkin bisa memberi apalagi menerima. Neng tak titipne Pak. Gedangku sing absen. Meh ngono. Ya gedangmu sing mlebu surga. Gampangane kan ngono. Mau tak titipne Pak, saya enggak bisa datang. Ini saya kesel Pak bar masak. Tadi masakannya tak titipne Pak, tak titipne anakku. Ya ora apa-apa. Masakanmu sing mlebu surga kan gitu. Jangan meremehkan ibadah. Rumah kalau tidak beratap yo jenengan masuk angin. Semewah apapun barang yang bisa kau beli, rumahmu ndak ada atap, nyonyot, ngerti nyonyot ndak? Nyonyot itu mergo kudanan nyonyot, blonyot, itulah pokok, orang awet lah intinya itu, ya tuh, sekaya apapun, segedok apa rumahmu kalau misalkan nggak atap-atapnya ya lucu. Sama. Sedisiplin apapun engkau berdoa, sedisiplin apapun engkau membaca firman, tetapi engkau malas untuk beribadah. Lucu. Mulane wong uripe rohanine gampang masuk angin kayak gitu. Karena ra duwe atap. Karena beribadah itu adalah anugerah yang terindah. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa beribadah. Terlebih di Indonesia ya, di mana kita hidup di tengah-tengah kalangan mayoritas yang tidak bisa dipungkiri ada oknum-oknum yang merasa superior berusaha untuk melarang saudara-saudara kita yang seiman untuk beribadah. Nah, kita yang bisa dengan leluasa beribadah punya lingkungan yang sangat mendukung. Kemarin dari Jumat atau apa itu ketika saya ngobrol sama Pak Tuk di depan, ketemu sama Pak Syahroni, Haji Syahroni.
malah diajari. Oh, gereja ki mbok dikei pilar sing apik, dicicil sik. Batuk bilang ngendikan gini, wong meh pasang salib gak berani. Walah ngopo gitu. Pasang wae. Gitu ya, Pak. Oh, sing penting ora macam-macam. Haji Syahroni. Banyak yang tidak bersyukur dengan tidak mau datang ibadah. Aneh. Alasannya macam-macam sing iki sing kae sing lara ati iki sing lara ati kae. Jangan jadikan sakit hati muntah dengan siapapun mengorbankan hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin itu wong sing dibangun pondasi ini. Kenapa toh orang itu mudah sakit hati, mudah mutung? Lek saya kok percaya pondasi pilare ora kuat. Dindingnya itu ya mungkin punya dinding ning saka gedek mungkin. Mukanya kadang kena angin masuk angin gitu. Wih, rohani ini lagi masuk angin. Lele gede kan berebos-berebos lewat aja. Makanya mutungan. Ya, saya tidak menyalahkan dan kalaupun itu sakit hati karena saya atau karena di gereja-gereja lain karena gembala sidang Anda, ya kami minta maaf atas nama gembala sidang gitu. Kami pun manusia, tetapi jangan jadikan sakit hatimu itu menjauhkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan jadikan sakit hatimu kepada sesama saudaramu itu menjauhkanmu dari Tuhan. Anda sendiri yang rugi. Ya. Jangan remehkan ibadah. Karena di dalam ibadah itu banyak berkatnya. Kan firman Tuhan sendiri sudah berkata, di mana 1-2 orang berkumpul di situ aku ada. Artinya bukan kalau oleh si jidak aku berdoa berarti nggak ada Tuhan, Pak. Ya ada. Tim berkat Tuhan semakin melimpah ketika kita bersekutu bersama. Amin. Ayo ramaikan lagi ibadahnya. Ramaikan lagi persekutuannya. Apapun acara-acara gereja kita ramaikan lagi. Prioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Ben rohanimu ndak masuk ngain. Nggak masuk ngain. Masuk angin. Bakoh pondasine, apik dindinge, ning ora ana atape, kudanan ya banjir. 2 kali rumah Pak Bayu atape ngelengkap. Waktu masih ada almarhumah Bu Yuni. 2 kali juga saya ditelepon almarhum Bu Yuni itu nangis-nangis. Nopo? Atape ngelengkap omahe banjir. Moga-moga setelah ini bukan Pak Bayu yang menggantikan telepon nangis-nangis ya. Jangan ya. Tak guyu jangan senangis. Menjadi sesuatu yang dirindukan juga. Ya toh? Enak atape ning lengkap ya terjadi apa banjir. Rumahnya banjir. Pak Repto Bu Repto melu ngosek. Pirang-pirang dino. Ya ngono kuwi. Temboke kuat. Omahe ra ambruk pondasine apik. Ning atapmu ora kuat. Dadi dia tetap banjir. Nah, itulah yang terjadi. Maka perlu yang namanya disiplin doa, disiplin membaca firman. Pak, saya masih belajar. Saya doakan teruslah berproses supaya engkau tertib membaca firman, tertib disiplin dalam berdoa dan disiplin di dalam beribadah. Apapun bentuk persekutuannya, selama engkau tidak ada kerjaan di rumah, datanglah. Puji Tuhan, kalaupun saya sudah diberkati oleh Tuhan, lek perlu telepon saya tak jemput. Tak jemput ora popo. Mumpung ada berkat dan mumpung masih bisa ada yang jemput. Tak ampiri, telepon saja, WhatsApp saja, gak usah sungkan. Selama engkau benar-benar pengen datang tapi tidak ada transportasi, hubungi saya. Tak jemput. Yang penting ada kemauan dari panjenengan untuk yuk sama-sama bersekutu. Pak saya pengen naik gereja tapi aras-arasnya tak termotori Pak. Karepmu. Awang kudanan bocor ya mau-mamu dewe. Kan gitu kan Bang ya. Aku terima no males tak termotor bae. Kok dadi perkara ora ning gereja. Wes lah, dawa-dawa. Disiplin di dalam doa. Bagian dari disiplin rohani itu haruslah disiplin di dalam doa. Disiplin dalam membaca firman.
disiplin di dalam beribadah. Karena rumah itu butuh 3 elemen penting itu. Ya, rumah itu butuh 3 elemen penting itu. Pondasi plus pilar-pilarnya, dinding dan atap. Pak, tapi kan kudu perlu enek jendela karo lawang. Jendela karo lawang enek tapi enek dindingnya meh templek kene ndi. Kan gitu. Jendela itu relatif lah ya, kembangannya maca firman itu ya mungkin kunjungan bersama. Itulah kembang-kembangannya. Itu jendelane itu gawangane itu pintune itu. Saling mengunjungi ke rumah masing-masing. Masa apa kelingan itu jendela-jendelane. Tapi prinsipnya Anda harus punya pondasi, punya dinding dan punya atap. Apakah itu doa, baca firman, beribadah. Tuhan memberkati, jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang bakoh, jadilah pribadi yang disiplin. Percayalah apapun bentuk cobaan godaannya, Anda pasti kuat. Selama Anda kuat di dalam 3 bagian terpenting ini. Walaupun ketika Anda kuat di dalam 3 ini, walaupun banyak kemungkinan, anginnya pun saya gede. Dan percayalah, Anda akan tetap kuat. Paham maksud saya? Semakin Anda menguatkan 3 bagian ini, besar kemungkinan anginnya saya gede. Godaannya semakin besar. Tapi percayalah, Anda pun akan semakin kuat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datangnya lagi. Dalam khotbah. Oh ya, ulang tahun, Deng. Jangan lupa ulang tahun gereja. Kita akan berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah menguatkan, mengingatkan kami semua untuk tetap hidup dekat di dalam Tuhan. Hidup memprioritaskan Tuhan. Hidup disiplin di dalam menjalani 3 bagian penting kehidupan rohani kami. Berdoa, membaca firman, dan beribadah. Karena dari 3 hal itu, maka kami akan menjadi sadar akan banyak hal dalam kehidupan kami. Tentang kasih, tentang memberi, tentang melayani, tentang bersaksi. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kami pelajari dari 3 bagian penting itu. Mampukan kami, kuatkan kami. Dan buatlah hati kami memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi serupa dengan Kristus dan untuk semakin dewasa di dalam Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.